Baik Bapak Ibu, para pendengar, para pecinta channel Desa Pupus, terkait dengan adanya dana operasional kepala desa dan akan diperpanjangkannya jabatan kepala desa, maka pada hari Rabu, yaitu tanggal 13 bulan 7 tahun 2022, di situ ada diskusi antara Menteri Desa, yaitu dikenal dengan Gus Halim, dan para kepala-kepala desa atau dikenal dengan Asosiasi Kepala Desa di Jawa Timur, yang dilaksanakan di Center Universitas Negeri di Surabaya. Di situ ada beberapa yang diperbincangkan terkait dengan operasional kepala desa dan masa jabatan kepala desa. Nah, di pembahasan itu, di hari Rabu itu, Menteri Desa atau dikenal dengan Abdul Halim Iskandar, jadi di situ beliau berbincang lebar dengan para kepala-kepala desa yang hadir saat itu, membahas tentang alokasi dana operasional dan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, di dalam diskusi itu ada dua keputusan. Yang pertama yaitu operasional kepala desa yang dapat dianggarkan melalui dana desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun, tetapi dalam 2 periode. Artinya kepala desa tidak lagi menjadi 3 periode, tetapi masa jabatan tahunnya diperpanjang menjadi 9 tahun, tetapi dalam tempo 2 periode. Lalu di situ Menteri Desa menjelaskan, kenapa sih harus ada dana operasional bagi kepala desa? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita. Kenapa harus ada dana operasional kepala desa? Yang pertama, Gus Halim menyepakati adanya alokasi dana operasional untuk kepala desa. Kenapa? Karena saat ini peran kepala desa yang strategis dalam pembangunan desa, bahwa adanya dana operasional yang akan menunjang rasa aman dan nyaman bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas maupun pengelolaan Artinya kepala desa dapat menggunakan operasional itu untuk melaksanakan tugas-tugasnya di dalam pengelolaan dana bantuan desa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya alokasi dana operasional kepala desa ini, nantinya para kepala desa akan memiliki payung hukum untuk menggunakan dana tersebut. Artinya, bapak-bapak kepala desa ini dalam melaksanakan tugas desa, itu dana operasionalnya untuk mengerjakan
atau untuk menggunakan dana-dana yang ditransfer ke desa. Makanya Gus Halim mengatakan saat ini sedang diperjuangkan agar bisa mencukupi operasional kepala desa. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah Menteri Desa menyetujui itu adalah sebagai bentuk afirmasi dari pemerintah kepada kepala desa. Kenapa? Karena peran kepemimpinan non-formal kepala desa itu lebih besar ketimbang kepemimpinan formalnya. Artinya, semua kepala desa ini lebih besar tugasnya itu di luar jam kantornya atau di luar kepemimpinan formalnya. Makanya Gus Salim juga sangat menyetujui adanya operasional kepala desa. Itu yang pertama. Itu adalah alasan-alasan Menteri Desa untuk menyetujui bahwa adanya operasional kepala desa. Oke. Kemudian keputusan yang kedua adalah jabatan kepala desa 9 tahun per periode. Dan dalam 2 periode itu berarti kepala desa mempunyai jabatan 18 tahun per periode. Artinya, dalam satu periode itu, jabatan kepala desa itu adalah 9 tahun. Itu di dalam satu periode. Berarti kalau di dalam 2 periode, itu adalah menjadi 18 tahun. Dan tidak ada periode yang ketiga. Artinya jabatan kepala desa itu hanya berlaku pada 2 periode. Oke, itu. Lalu kenapa harus begitu? Kenapa harus diperpanjang masa jabatan kepala desa? Jadi di sini kita lihat, menurut Gus Halim atau Menteri Desa, karena jika 6 tahun akan terlalu sering terjadi konflik ataupun dinamika ataupun benturan kepentingan yang cukup keras di desa, terutama pada saat pilkades. Menteri Desa atau Gus Halim menutupnya dengan sambutan mengajak kepala desa untuk meningkatkan kualitas serta komitmen pembangunan yang ada di desa. Kenapa? Karena dengan kades yang berkualitas dan berkomitmen, maka pemerintah desa akan mampu mengatur program yang baik dalam mendukung percepatan pembangunan desa. Dan beliau juga berharap kepada kepala desa dengan apa yang menjadi kebijakan ini dipahami betul oleh kepala desa sebagai pemangku kepentingan di desa.